Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Akhirnya kawan-kawan hari ini saya upload, saya punya video, minta maaf karena selama 6 hari saya di kepala banyak sekali pemikiran. Jadi tidak konsentrasi bikin video YouTube. Tapi akhirnya tadi malam akhirnya saya selesai bikin saya punya portofolio untuk saya punya acara yang akan saya ikuti berikut. Dan hari ini akhirnya saya bisa bikin video YouTube lagi. Seperti janji kawan-kawan, saya bikin video kalau saya mau pasang saya punya pohon-pohon atau hiasan-hiasan Natal, istilahnya gitu. Jadi kemarin saya sudah pasang saya punya lampu di belakang, saya tidak bikin video karena jam 4 sore itu sudah mulai dingin kawan-kawan ya, dan sudah mulai gelap. Terus kalau tidak ada lampu, pohon sudah tidak ada daun yang kuning tuh, dia sudah jelek. Jadi akhirnya cuma dia batang-batang masih warna pink-pink gitu ya, karena suka kasih naik lampu, jadi supaya kalau malam saya kasih nyala, saya punya api sambil duduk, saya bisa feelingnya tuh hati tidak kayak gelap lagi apa gitu, jadi so aman. Nah, seperti kalian tahu di video sebelumnya saya kasih tahu, jadi kakak Nona dapat ajakan dari saya punya teman, jadi tuh teman sudah kenal tuh lama dari saya mulai tinggal di sini, jadi tuh teman itu sepupu dari saya punya teman jalan, sahabatnya saya ya. Sudah lama sekali tahu dia dari mulai 3 tahun karena datang sini saya sudah tahu dia, tapi pada saat itu karena kan anak masih kecil dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya tahun lalu kalau tidak salah dia ajak kakak Nona untuk ayo sudah kita ikut acara, kalau ada acara orang Indonesia Timur kok cateringan apa, kok ambil cateringnya apa semua, nanti saya ngatur, dia yang begini dia yang begitu ya. Nah akhirnya saya selalu tolak kawan-kawannya dulu. Jadi kemarin dia bujuk-bujuk saya apa semua, akhirnya tuh kemarin ada acara yang akan diselenggarakan tanggal 2 ini sama KBRI, istilahnya tuh Festival Indonesia Timur, dan acara itu baru dikasih tahu tanggal 21 hari sebelum acaranya. Jadi buat kita tuh di sini 21 hari itu terlalu dadakan kawan-kawan. Apalagi dengan kita punya kehidupan yang padat. Orang sih kalau bikin acara ulang tahun itu biasa dong undang tuh dari 1 bulan sebelumnya dan sebagainya kayak gitu. Tapi ya sudahlah, dia karena dia sudah bujuk, dia bilang kok coba supaya kau tahu apa semua, nanti dia yang atur apa, saya tidak usah pusing masalah ini itunya, nanti dia yang urus. Terus yang penting saya tahu, saya pergi situ, saya jualan, saya buka jualan, saya yang manage, saya punya stand kayak gitu. Sudah beres, dia sudah bilang seperti itu ya. Nah, akhirnya setelah itu saya bilang iyo, cuma kawan-kawan pikir-pikir kalau saya mau masak berapa banyak, dan saya baru technical meetingnya tuh hanya baru besok hari Jumat. Jadi hari ini hari Kamis ya kawan-kawan. Ini hari tanggal 23. Technical meeting tuh baru besok kawan-kawan. Sedangkan saya tidak bisa menentukan apa yang saya mau jual kalau saya belum ikut technical meeting. Secara saya bukan restoran, saya tidak buka, saya tidak punya stok barang dan sebagainya. Saya cuma cateringan, kalau ada orang mau dia pesan sebelumnya, baru saya bikin, baru saya jual gitu istilahnya. Nah sekarang dengan ada seperti ini masih 20 hari masih bisa, tapi kemarin katanya hari ini technical meeting dipindah lagi ke sana. Kalau jadi di technical meeting tuh dimana kok bicara menu apa yang boleh kejual, yang apa semua, kok dapat tempat yang di sebelah mana, bayarnya berapa, apanya semua gitu-begitu. Baru saya bisa bikin. Jadi saya sudah bikin, saya punya map di situ untuk apa yang saya mau jual dan itu semua planning kerjanya. Tinggal apa yang harus dikerjakan, nanti orang yang bantu-bantu saya tuh bekerjanya apa dan sebagainya kayak gitu. Karena di sini bukan Indonesia, jadi kalau umpamanya kayak kita mau deliver barang, kita sudah harus pikir dari awal, semua deliver dari awal, terus jam jemput barang juga sudah ada, dia punya jam antar, jam apa, semua seperti itu. Dan di mana di sini semua tuh higienis, harus diperiksa, di apa, tidak bisa sembarang. Bahkan kita ini yang saya bikin ini itu teman yang dari Thailand itu suruh saya harus bikin dari setiap menu yang saya jual itu paling tidak itu dia punya barang apa di dalam, tidak perlu secara terperinci baru, tapi harus saya tulis sehingga kalau umpamanya ada pemeriksaan dari apa begitu toh, kita sudah tidak perlu catat-catat lagi gitu, langsung kita tinggal kasih tunjuk. Karena kalau pas kau lagi sibuk baru kau mau bikin tuh susah. Jadi intinya kawan-kawan kali ini saya iakan mau buka, selain itu teman yang ajak dia kasih tempat, dia buka jalan. Terus habis itu saya cerita sama saya punya teman yang Thailand yang kemarin jatuh itu ya kawan-kawan, saya teman Thailand langsung bilang kok harus coba, kok harus bikin begini begitu, pokoknya dia tinggal kasih semangat. Terus habis itu saya bilang dia betul kah, karena biasanya tuh saya tidak mau kawan-kawan ya, tapi sekarang saya sudah
dia bilang saya gini, Meike, kok tidak punya alasan lagi sekarang kok mau bilang kok tidak bikin. Kok punya anak sudah besar. Dulu kok alasan anak ya, karena kok tidak bisa tinggal anak. Tapi sekarang anak sudah besar kok alasan apa lagi. Jadi karena pikir-pikir betul juga dia bilang. Terus habis itu saya bilang kalau saya bilang kalau saya bikin nanti kalau tidak jadi, dia bilang tidak apa-apa, kok coba dulu. Coba untuk pertama kali, kok terus beli barang-barang, kok pakai yang kau butuh dari saya, dia kan juga jualannya di suka market begitu ya. Yang kau butuh dari saya kau pakai dulu karena tanggal 2 dia tidak ada acara. Terus dia bilang, "Hai juga, jangan kau lupa 13 tahun yang kasih semangat saya untuk jualan kalau ada event-event pasar Thailand atau ajar event-event apa itu kau. Sampai kau kasih pinjam saya alat-alat supaya saya tidak perlu beli, dia tidak perlu beli pada saat itu untuk dia mau coba jualan. Yang pertama kali, yang kedua kali dia sudah bisa gitu. Jadi sekarang waktunya dia harus bantu saya katanya kayak gitu. Sudah jadi Kak Nona bilang, "Yuk Kak." Jadi satu hari di situ duduk sama dia kasih Kak Nona semangat sampai Kak Nona pikir, "Ya sudah, jalan kan sudah bikin sudah. Mau bagaimana?" Masalah kan Kak Nona nih ya, tiap orang mau pesan makanan saya selalu tolak. Tapi kalau ini kayaknya sudah tidak bisa mundur begitu. Tapi yang buat susah Kakak Nona tuh saya punya suami tuh agak ribet orangnya. Dia bukan tipe orang pembisnis, dia orang kantoran. Jadi kita punya mindset itu beda. Sudah. Jadi seperti yang video sebelumnya cerita tentang Om apa semua, akhirnya berapa hari nih Kak Nona bikin planning untuk kerja dengan makanan yang 6 macam saja yang saya mau jual itu kayak wah, kalau saya cuma masak dengan saya punya dapur dan kompor satu dan cuaca kayak begini tuh Kak Nona tidak bakalan notok. Akhirnya saya pikir coba saya tanya sama saya punya partner bisnis yang dapurnya saya yang lalu kita bikin itu apakah saya bisa pakai di hari yang tidak dipakai sama chef gitu untuk masak untuk restorannya. Jadi akhirnya pas bicara sama teman-teman ini kasih besar hati, saya pikir sudah bilang saja gitu. Jadi kemarin saya bilang dia langsung pokoknya intinya tuh pas datang karena kan cek barang apa-apa semua panci apa semua karena panci saja kalau sama pakai saya harus kasih bersih kawan-kawan kotor sekali semua. Secara dari dulu semuanya itu saya yang kasih bersih satu-satu ya. Jadi sekarang akhirnya kemarin saya bilang dia sama pakai ini dia belum selesai semua saya bilang dia pegang karena baru dia bilang begini, "Meike, ini kau punya dapur. Kau yang atur ini dapur saya serahkan sama kau mau atur dia punya ini bagaimana, dia punya itu bagaimana tidak apa-apa. Ini di sini dipakai sama dia chef untuk dari restoran tuh 3 hari itu pakai sampai nanti kita sudah punya memulai planningnya kita pasti berpikir kembali gitu." Jadi kan pikir oh iya betul juga. Saya pikir tuh dia tidak mau bikin apa-apa. Jadi karena orangnya tuh baik ya kawan-kawan. Jadi kalaupun saya tidak jadi buka bisnis sama dia, berteman sama dia saja buat Kakak Nona itu saya senang sekali karena kita orang yang mindsetnya sama. Jadi cara berpikir tuh sama. Susah tuh kalau kau bisa dapat teman yang rendah hati, baik hati, mindset, cara berpikir sama. Terus dimana kok bisa saling tukar pikiran, bicara tentang satu proyek karena kita punya bidang sama-sama. Walaupun saya masak, dia tidak bisa masak, tapi dia terjun juga di bidang seperti itu. Jadi enak. Makanya tuh sampai Kakak Nona pikir, oh iya ya. Akhirnya tuh dengan adanya saya boleh pakai semua bahkan barang yang dari sisa restoran sebelumnya. Kalau bisa saya kasih habis, dia suruh saya kasih habis supaya tidak ada stok di dalam situ supaya habis. Jadi seperti kayak dos-dos, gelas-gelas, packing-packing gitu. Dia suruh kau pakai saja. Jadi karena sampai bilang nanti saya bayar kembali supaya ada case-nya. Dia bilang tidak, kau pakai saja. Kau harus coba. Dia cuma kata-katanya satu begini. Ini ajang baik untuk saya cari pengalaman di bidang ini. Karena memang karena dari dulu kepingin ya, tapi selalu Om halangin. Dia bantu di dalam segala pihak, saya bantu. Kok tidak usah minta kok bantu kok, Pak itu saya saja yang bantu kok gitu ya. Secara ini kita bu bidang. Jadi saya bantu kok belajar. Kok buat profit ataupun kok tidak buat profit, just don't care about that. Yang penting kok ada pengalamannya. Kakak Nona tahu betul sekali yang dia bilang, cuma kan dengan dapat Om yang di rumah yang selalu bilang ini tidak boleh, itu semua tidak boleh, tidak mungkin, tidak ini, tidak. Karena kepala pusing tahu. Akhirnya kemarin jadi sekarang karena sudah lebih bisa smile. Kemarin tuh tidak bisa bikin video kawan-kawan karena saya tidak bisa tidur, kepala diputar, pikir. Tapi akhirnya hari ini sudah beres. Jadi buat kalian nanti Kakak Nona bikin videonya sesuai request. Kemarin ada request, Kak Nona tolong coba jelaskan lebih detail tentang kalau kau mau bikin acara gini. Buat saya pengalaman barunya saya dan yang itu akan saya kasih tunjuk kalian dari awal sampai ini.
nanti saya sudah serampung semua dengan saya punya planning dan ide, baru saya kasih tunjuk kalian bagaimana apanya semua. Karena ini saya bikin portofolionya saja tuh sekitar segini ya, kertas. Baru saya kita ganti internet di rumah, jadi printer Om dia belum kasih masuk internet, Kakak Nona tidak bisa print, akhirnya catat tangan kawan-kawan, kayak gitu ya. Nah, sekarang saya sudah selesai kasih bersih rumah ya. Seperti kalian tahu, Om dari hari Minggu tengah malam dia pergi liburan sama dia punya teman. Nanti dia pulang sebentar malam, mungkin Jumat subuh, jam 4 subuh begitu baru dia balik dari Kerang Kanaria. Dia pergi liburan sama dia punya teman-teman sepeda, bersepeda di Kerang Kanaria sana ya. Terus sudah jadi, tapi buat Kak Nona senang sekali dia pergi. Jadi saya tidur tuh saya bisa tidur nyaman nih. Setiap malam tuh Kak Nona susah tidur, suka saya bangun pagi saya baru sadar ternyata sapu kualitas tidur itu tidak baik karena Om tuh kalau tidur dia ngorok keras sekali ya. Kakak Nona ngorok ya, tidak bullshit bilang saya tidak ngorok. Saya ngorok, tapi saya tidak ngorok sekeras dia ngorok gitu ya. Baru kalau Kakak Nona tidur duluan, dia belum naik tidur. Kalau saya ngorok nanti dia kasih bangun saya supaya dia bisa tidur. Jadi kalau saya sudah bangun saya tidak akan bisa tidur lagi. Nah, terus kalau sudah tertidur dengan dia ngorok di samping kita telinga, karena satu malam tuh tidur kayaknya saat tidur tapi kayaknya itu tidak kualitas time tidur. Pada saat dia bangun pagi dia pergi kerja jam 8 pagi anak-anak ke sekolah baru akhirnya karena udah deeper sleeping bisa tidur yang dalam akhirnya kaget bangun jam 10 atau jam 11 itu alasan kenapa 3 hari ini baru saya sadar ternyata seperti itu. Makanya kayaknya Om balik ini berikut ini saya betul-betul mau war dia, saya mau ambil kamar yang satu, saya mau tidur sendiri di kamar yang satu. Karena kalau sampai saya tidur seperti ini terus, yang ada Kakak Nona sakit, kawan-kawan. Tidur itu paling penting untuk kita punya badan bisa kembali, kalau bilang restart istilahnya ya. Jadi apalagi kalau Kak Nona kerja full setiap hari, makanya kadang-kadang saya pikir kenapa tiap kali biarpun saya tidur jam 1, jam 12 malam, toh kalau Om ini kan lalu tidur jam 11 ya. Kalau saya tidur jam 11 sama-sama dia percuma, sama saja. Nanti malah saya tidak bisa tidur lama. Jadi saya selalu tunggu dia tidur dulu, baru saya naik tidur. Tapi bangun pagi juga tetap badan sakit-sakit apa. Sejak Om tidak ada, walaupun kemarin 3 malam ini saya tidur jam 12 lewat, ada jam 1 saya bangun semua jam setengah 8 pagi dengan badan yang bugar, segar, tidak kayak masih teler atau apa, tidak kawan-kawan. Paling tidak dengan dia pergi liburan, karena tidur sendiri, saya bisa tahu di mana, kenapa, dan bagaimana. Oke, nah sekarang lanjut. Hari ini saya sudah selesai kasih bersih rumah, jadi saya mau kasih selesai, saya punya video selai. Jadi saya kemarin sudah bikin itu video belum selesai kawan-kawan, karena kepala terlalu banyak video selai kurma dan selai kismis. Nanti saya bikin lanjut, plus saya mau bikin bola-bola ubi, karena ubinya ada, saya harus bikin juga itu untuk dipakai jualan nanti. Jadi saya bikin video vlognya dari ubi merah ya. Seperti kemarin saya pernah live ada bikin. Terus saya mau kasih tunjuk kalian. Jadi saya sudah siap-siap untuk barang-barang yang kayak mau pergi. Jadi kawan-kawan ambil kerat, mau kasih bersih kerat. Itu panci saya ambil dari tempat itu toh. Mereka kan restoran sebelumnya pakainya tuh di atas api ini ya. Jadi karena mau kasih dia putih kembali kayak dalam sini, jadi saya lagi kasih meleleh dia punya lemak-lemak dan sebagainya. Jadi saya mau kasih tunjuk kalian di sini, saya punya portofolio yang saya bikin belum selesai kawan-kawan, tapi paling tidak setelah technical meeting selesai baru saya bisa kasih saja. Kamu lihat ini dia tebal ya. Kemarin seharian kerja cuma barang ini saja. Tulis-tulis apa semua. Kalau sudah rampung, nanti kita bikin videonya sendiri. Jadi istilahnya planningnya, ya. Terus apa yang kita mau jual dan sebagainya. Jadi jajanan pasar di sini saja itu yang Kakak Nona bikin, yang saya lebih fokus ke Papua punya dan Makassar. Terus nanti ada teman 2 orang yang bantu juga, mereka bikin sebisa mereka apa. Karena kita tangan cuma 2 ya kawan-kawan, kita tidak bisa bikin banyak hal. Makanya saya senang sekali punya teman mau ikut bergabung supaya kelihatan banyak rame. Sama saya mau kasih tunjuk kalian rapotnya Jamie. Jamie dapat rapot dan anak ini dia mulai lebih baik, dia sudah mulai dewasa tuh, jadi dia punya angka tuh naik semua kawan-kawan. Kakak Nona kan tidak tahu cara lihat rapot, jadi kemarin pas ada sapu teman yang Danis itu dia kasih tahu Kakak Nona caranya lihat rapot di sini. Jadi ini Kakak Nona mau kasih tunjuk kalian supaya kamu tahu bagaimana tuh perbedaannya rapot di sini dan rapot di Indonesia ya. Kita balik. Jadi kawan-kawan ini Jamie punya rapot, kamu lihat. Jadi kamu lihat dia, ini tuh lain, ini bukan lari ke belakang, yang ini lain, ini dia punya ini lain gitu ya. Jadi Jamie tuh dia punya curve-nya di angka 3 ini,
ya, garis hijau. Dia dari mulai naik turun gitu, itu semua itu sampai sekarang dia sudah ada di atas biru gitu. Ryan tidak pernah punya curve itu di antara 3 dan 4. Ryan punya curve itu antara 4 dan 5 selalu kawan-kawan. Yang paling tinggi nilai itu 5 ya. Jadi kamu lihat di sebelah sini dari mulai ini terus sekarang Jamie sudah nilainya 4,1 itu su bagus. Kalau sudah 4,1 berapa itu sudah di ini gitu ya istilahnya. Ini teknik ini toh artinya teknik membaca. Ya, ini dalam bahasa Belandanya. 3 minute teknik membaca dalam waktu 3 menit gitu ya. Terus yang keduanya spelling kita Indonesia juga bilang spelling ya. Spelling dia juga sudah 4,3. Kalau lihat bayangkan dari mulai 3, ada yang 2,5 sampai 3,3. Terus ini spelling Sito. Sito tuh apa ya Sito ya? Sito tuh kayaknya geografi kayaknya ya. Kayak nama-nama kota apa. Kamu lihat 48, 49 kan kalau 5 tuh sudah full itu ya. Gitu. Terus spelling bahasa, Sito bahasa 4,1. Ya. Terus untuk mengerti dan mengerti dalam begrijpet lezen. Maksudnya pada saat kalau kau mendengar percakapan, kau langsung mengerti apa itu percakapan itu, dia naiknya lumayan tinggi jadi 4,3 kawan-kawan. Ya. Di sini nih istilahnya IQ-nya anak-anak tuh dilihat seperti itunya. Nah, ini yang paling bagus ini reken. Anak-anaknya Kanona tuh jago reken kawan-kawan. Jadi kamu lihat dia reken itu satu kali pernah di atas 5, dapat 5. Nah, tapi paling tidak dia di curve antara 4 dan 5 gitu. Begitu cara lihat rapot ya. Jadi selain hari ini planning saya mau bikin saya punya video YouTube selesai apa? Saya mau pasang lampu. Jadi kamu lihat saya punya lampu sudah di sini. Ya. Jadi mari kita langsung keluar. Saya kasih tunjuk kalian di luar. Kemarin orang sudah karena Om dia capek tiap tahun Kakak Nona kalau pasang lampu itu selalu ada dia punya apa kan namanya tarik kabel. Secara kan kita mau cok di mana kawan-kawan kalau tidak ada tuh. Jadi akhirnya Om kemarin waktu bikin taman dia suruh tarik kabel di bawah supaya langsung dibikin. Terus dia punya teman dari elektrik tuh datang sudah pasang apa namanya kayak tempat cok-cokannya. Nah, kita keluar lihat dan jadi saya barang ini sudah sampai kamu lihat ini dari saya punya teman yang punya toko. Ini isinya tepung sagu dan sebagainya yang mau dibikin, mau dikasih dicuci dan sebagainya tuh ada di semua di situ. Terus mari kita keluar lihat. Jadi Kakak Nona belum panen, saya punya ini satu belum dipanen, masih bisa nih kawan-kawan. Ya. Nah, ini kamu lihat dia sudah bikin, saya punya listrik baru nih. Ini kan rusak patah dia yang ini. Jadi sekarang saya bikin baru. Kamu lihat, ceran. Ada 2. Ya. Terus dari situ kabelnya ke sini. Ini sekarang saya mau pasang Kakak Nona kasih bikin video dulu di dalam baru habis saya mau pasang. Mumpung ada matahari kawan-kawan, nanti sebentar agak dingin. Nah, ini lagi 2. Jadi seperti biasa lampu kali ini Kakak Nona pasang lampu 1 2 3 4 sana 1 pohon. Terus di sini kan pohon dicabut nih kemarin. Jadi Kakak Nona mau beli Christmas tree saja begitu, kasih naik dia 1 batang begitu. Nanti sebentar kita pergi tokonya kita lihat ya. Wah, ini Lombok ini dia tahan loh dingin kawan-kawan, dia tidak ini. Kakak Nona mau cabut dia tapi saya pikir biar juga dulu. Kita kerja yang lain dulu. Kamu lihat semua barang banyak sekali. Let's go kita masuk ini. Oh, ini Jamie Pukado kawan-kawan. Ini Jamie Pukado, dia punya meja belajar. Bapak datang bapak pasang. Jadi Kanona lanjut dulu bikin kue. Video YouTube kasih selesai yang itu baru sambil nanti saya bikin video vlog. Oke? Sip. Jadi kalian lihat kawan-kawan setelah live sekarang sudah hampir jam 2. Saya punya ubi, saya mau kukus, terus saya punya selai itu sudah di sini, sudah siap tinggal mau dimasak selesai ya. Saya mau nenas di sini. Saya pergi dulu ke toko supaya sambil nunggu ini selesai saya bisa bikin lampu di luar. Kita langsung jalan. Ini saya mau kukus dulu. Jadi seperti kalian lihat kawan-kawan, orang sudah mulai siap-siap jual itu ya. Pohon Natal. Jadi kamu lihat itu di sana. Nih. Ini masih tanggal 23 November. Tuh, pohon Natal sana tuh.
sampai ke situ. Langsung mulai bikin tenda. Jadi sekarang kita masuk ke dalam. Dong hias juga di luar itu pohon-pohon dan burung-burung, lampu-lampu. Cuma tahun ini dong tidak taruh itu kawan-kawan. Dong tidak taruh bola-bola besar-besar itu. Jadi kita lihat itu semua ada. Jadi hari ini Kak Nono bikin sapu di rumah. Sip, let's go. Hai. Jadi kita masuk ke dalam. Ini dong suka kasih kosong jadi orang bisa lewat. Tuh, cadan. Santa Claus. Oh. Tuh. Oh, itu sana bagus juga. Halo. Oh, cantiknya. Halo. Ini bunga-bunganya. Ini semua. Jadi semua sudah serba Natal, kawan-kawan Natal. Tuh. Jadi kamu bisa beli ini, terus kalian berkreativitas sendiri di rumah. Nanti ya, kalau Nono ada waktu baru kita bikin. Sekarang kayaknya tidak ada waktu nih, karena Nono maksud begini. Apakah saya harus beli yang kayak begini, taruh di ujung situ? Ini, wih, di harga lumayan nih. 150 cm, di harga 99. 129 segitu. Itu. Kayaknya yang di rumah sama ya. Jadi gitu. Jadi ini saya punya toko bunga andalan kawan-kawan ya. Toko itu bagus tuh. Mari kita lihat sini kawan-kawan supaya kita tidak kena orang. Ada pengunjung. Oh, ada itu. Saya mau ambil yang itu. Oh, sana bukan ya. Jadi kita ambil ini model yang tahun lalu, model lama ya. Nah, dan yang dia panjang cuma 480 LED. Dia tinggi cuma 1 meter. 1,3 meter. Jadi dia tidak terlalu besar. Yang ini kan 3 meter lebih ya kawan-kawan ya. Jadi cukup lah istilahnya. Ini juga bisa, tapi ini kita harus punya apa? Dia punya tiang. Ini sudah ada tiang di dalam kawan-kawan. Jadi ini saja mau beli dan dia harga dari 80 dia jadi 69 gitu. Ya, jadi kita ambil saja itu sudah mungkin atau yang ini. Oh, ini tuh yang di atas kawan-kawan, saya tidak mau. Itu sana. What is dit dan? Deze. Dat is, Hebben niet sampel. dat is de echte. Tenminste die ooit. Nah, jadi kita sudah ambil. Mari kita pulang. Jalan dulu. Aduh, ini cantik barang ini, cantik-cantik. Oh ya, aduh, ini London Bridge. Oh, bagaimana tidak gila nih? Tuh, cantik toh. Tuh. Suasana Natal kawan-kawan sudah mulai di sini. Ini warna. Oh, ini pakai itu teman. Masuk sini.
langsung ketemu. Oh ini juga ide bagus ya rupanya. Tuh kayak buat setengah lingkaran begini. Oh iya kawan-kawan, ini bagus idenya. Bikin setengah lingkaran di tengah-tengah Christmas tree ya. Nih. Jadi kayak begini nih. Tapi itu harus ada dia punya pal ya. Palnya kayak setengah lingkaran. Bentuk love. Nih. Tuh. Cantik ya. Dan ini sudah mulai jual-jual. Ini daerah putih-putih. Oh ini kayak kakak Nona pun di rumah ya. Nih kakak Nona pun demen-demen yang warna-warna begini ya. Nih yang bening, yang bling. Untuk ini apa lagi? Oh ini dia kristal yang bisa ditaruh-taruh. Wah mantap ini. Ada dia tali tidak ya? Bisa gantung tali tidak? Tidak bisa kan cuma kristal-kristal saja. Ini kan Nona tuh demen-demen yang warna-warna begini nih kan. Begini tuh kakak Nona tuh demen yang begini nih. Ya, jadi kata gantung-gantung begini. Kita mundur sedikit tadi tidak terekam. Ini bonekanya lucu. Ice cutter. Ya. Pohon Natal besar itu. Aduh, tipe lampu lucu. Ini tempat yang barang-barang diskon, kawan-kawan. Mari kita lihat ada barang apa di diskon. Ini bukannya lampu ini. Kamu lihat diskonnya 30%, jadi tinggal 29, 26 kayak begitu. Wah ini barang-barang yang mantap ini. Wah ini berapa? 21. Wah ini bagus, ini kecil-kecil sekali. Coba ya. Jadi kawan-kawan ini lampu kena diskon karena kayak bekas begitu showroom. Kakak Nona selalu beli yang begini ya, karena untuk taruh di luar. Jadi dia kayak 30 begini, dia kena diskon 30%, jadi dia tinggal berapa belas begitu. Nah, dulu lebih murah lagi. Jadi sekarang saya mau ambil ini satu, saya langsung dicoba ya. Ini lampu kayak gini. Tunggu saya taruh ini di sini supaya kita bisa sambil coba-coba. Ini lampu begini, lumayan toh. Ambil satu ini. Oh ini namanya juga punya teman. Ini berapa? Ini tinggal 20 euro dari 42. Kita coba. Wow, ini keren kawan-kawan. Untuk kayak kita hias kayak bunga begitu. Tunggu ini pikir dulu. Ya. Ini lagi. Ini di keluarga 29, diskon 30%. Karena saya ada yang kecil-kecilnya ya. Tuh, karena ada yang pendeknya, jadi tong bisa sambung dia. Ya, coba saya lihat dulu yang butuh tuh yang mana, baru kita pikir. Terus apalagi yang ada bagus dia punya. Ini kan yang di lampu ini. Ini lampu yang bagus punya. Nanti tahu ini satu buah ya. Dia 39, diskon 30%. Wow. Baru ini bisa begini kan tuh. Tuh. Kayaknya ini saya ambil satu. Secara ini saya punya lampu banyak yang sudah rusak ya. Kemarin Om bilang boleh beli. Kecil. Oh, ini 11 euro, jadi tinggal sedikit.
Ini sedikit sekali. Nggak mau ah. Jadi bisa tambah. Yang penting semua jalan ya. Ini jalan. Ini jalan, ini jalan, ini jalan. Ini ambil. Angkut. Terus ini lagi satu. Dia ada di belakang ini yang banyak ini kawan-kawan. Yang banyak itu yang perlu yang begini. This is 6 meter. Jadi kalau rusak nanti yang berikut saya punya tuh di rumah kan ada penggantinya ya kawan-kawan ya. Tuh untuk di luar. Baca memang untuk out and in or tidak. Jadi ini jadi tinggal berapa belas lah gitu kan. 2. Coba lihat yang ini dia lampu warnanya bagaimana. Oh ini warnanya putih. Oh ini 50% diskon kawan-kawan. 50%. Jadi 18 sisa 6 euro. Kita ambil sih kalau 50% di sana ini 30. Tunggu ya. Jadi kan cukup ya. Jadi kamu lihat saya ambil ini yang diskon 30%. Ini juga 30%. Ya, itu sudah cukup. Let's go kita jalan. Jadi kamu lihat ini semua bola-bola ini ya. Halo. So, ya sekarang kita lanjut ke tempat yang panas. Nah, kayaknya saya memutuskan ambil bunga anggrek saja kawan-kawan supaya bunga tuh dia tahan ya. Ini yang kecil-kecil ini. Masalah kecil begini bunga anggrek dia harga itu sudah 7 euro 90. Ini oh ini diskon 50. Tong ambil sudah bunga anggrek kawan-kawan. Ini bunga kersut, bunga Natal ini sudah ada. Oh ini karena bunga biru ini kayaknya ambil bunga. Kita bayar. Jadi ini di kasa baru kita pulang. Jadi ini saya punya hasil pembelian. Kita kasih masuk di sini. Sabar, ini semua kan ya. Ini cuma lampu yang bekas showroom begitu kan. Karena ini Canon punya juga ada berapa gitu saya beli. Sip, let's go kita pulang. Jadi kawan-kawan sekarang sudah selesai, saya sudah di mobil, kita pulang. Langsung kita hias, mumpung ada masih terang ya, terus tidak terlalu dingin. Saya mau pasang langsung, sip, let's go. Jadi itu sapu barang-barang, cadan. Kita pulang.
Jadi kakak Nona su pasang yang itu kawan-kawan ya. Ya. Jadi kawan-kawan sudah beres, kalian lihat ya. Oke. Jadi kawan-kawan, ini semua jam 3 subuh. Saya belum tidur karena saya lagi bikin roti. Jadi seperti kalian tahu, nanti tanggal 2 kan mau jualan roti. Jadi Kak Nona lagi berusaha pakai tepung lokal supaya kita bisa jual murah. Karena kalau kita pakai tepung cakra ada, cuma mahal kan. Jadi bahkan sampai kalau saya harus bikin pakai tepung cakra, mungkin saya tidak bakalan bikin banyak, paling cuma 4 kilo sih saya bikin, karena terlalu mahal harganya, takutnya orang tidak beli ya kawan-kawan di sini. Jadi dari tadi satu-satunya tepung yang hampir mirip dengan tepung cakra ini di sini tuh ini ya. Nih. Tapi kawan-kawan sudah tidak dijual. Ini saya punya sisa terakhir dari zaman Covid. Kok habis sebelum Covid itu saya borong dia kayaknya 20 biji saya pakai untuk Jamie sama Ryan punya muffin. Tapi ini yang saya pakai lalu untuk bikin roti pengganti tepung ini tuh jadi halus. Sedangkan ini ada lagi yang dari toko lain ya. Itu dia jadi tapi dia masih agak keras sedikit, tapi dia jadinya, terus dia tidak terlalu berat. Di sini dia bilang dia punya iWheat itu dia punya protein 9,7. Jadi kemarin waktu saya sama saya punya guru kue, kita lihat tepung, dia bilang yang ini lebih bagus karena ini mirip cakra. Di sini dia bilang dia punya protein itu 12 gram ya. Nah, terus ada lagi di situ 3 macam. Coba semua, tapi satu-satunya yang agak mendingan yang bisa mau dibikin paling tidak keras kayak
yang lain tuh yang ini. Ya, ini yang ups. Tuh, tepung dia tumpah. Jadi yang itu ada. Nah, sedangkan yang pakai, saya baru coba yang pakai yang tepung biru nih, ya. Itu dia hasil ini, kawan-kawan. Kamu lihat ini. Ada bikin ini. Nanti sebentar kalau sudah dingin baru bisa lihat ya. Terus yang pakai resep yang sama, terus pakai mixer yang ini. Mixer ini tidak bagus untuk bikin roti. Jadi saya bikin resep yang sama dengan 2 tepung. Jadi satu tepungnya tuh tepung ini, ya. Saya sudah tinggal 1 kali bikin lagi, saya sudah tidak punya tepungnya. Jadi kita mau lihat supaya bisa dibandingkan bagus tidaknya. Jadi itu satu yang dari tepung biru, yang dari Jumbo. Terus ini tepung yang sudah tidak ada produksi, itu kita lagi bikin, ada di oven nih. Jadi kamu lihat itu lagi dibakar, sedikit lagi selesai, ya. Baru karena tidur. Baru kawan-kawan tuh nanti kalau umpamanya saya mau bikin, saya bikinnya juga di saya punya dapur di ini ya, tempat kerja, karena itu ada oven roti juga ya, terus ada mesin roti. Jadi 1 kali bikin bisa langsung 5 atau 7 kilo, terus bakar 1 kali karena ada talang yang besar supaya lebih gampang. Cuma sudah itu saja yang bikin ribet itu sekarang itu cuma tepungnya. Kalau saya bikin pakai tepung cakra bisa, tapi otomatis saya harus pikir saya jual berapa 1 biji, sedangkan abon saya sudah 4 euro tepung pokoknya dari 1 kilo tepung itu cuma jadi, dari 1 resep itu 300 gram tepung ya. Jadi cuma 7 potong. Berarti 7 kali 3, 21. 21 itu dari 1 potong tuh pakai, dia punya abon tuh 2 kantong yang sampai 4 euro. Nah, 1 abon. Jadi untuk satu saja itu sudah jatuhnya berapa itu, karena tidak tahu, kayak bisa dijual atau tidak itu kayaknya tidak tahu. Tidak berani kawan-kawan. Jadi besok dia meeting. Kalau sudah meeting baru kita lihat situasi. Walaupun saya bikin paling cuma sedikit. Kalau seandainya saya punya hati tidak bulat bikin pakai yang tepung yang tadi hampir tumpah nih, saya tidak tahu. Bikin tidak. Saya tanya-tanya dulu pendapat semua. Saya punya teman-teman yang nanti bantu saya. Menurut orang bagaimana? Kalau saya lebih baik bikin yang itu daripada sama yang halus. Jadi saya bikin yang yang pakai tepung cakra dan yang pakai tepung lokal. Tapi otomatis harganya beda kayak gitu ya. Jadi menurut kalian bagaimana? Ya, ini kan masih ada masih ada 1 minggu. Jadi kalau saya besok kasih masukin video, kalian bisa kasih tahu saya menurut kalian bagaimana, ya. Kita bikin saja yang cakra punya dengan harga yang mahal, atau kita bikin yang tepung lokal dengan harga yang terjangkau, dan juga kita bikin sedikit yang tepung mahal, ya. Ataukah terus bikin, ataukah bikin yang yang tepung lokal saja supaya murah, semua sama rata kayak gitu. Kasih bantu Kakak Nona pikir, coba. Aduh, pusing pikir itu. Sedangkan mau pikir aja gini, Kakak Nona pertama kali pergi bikin acara ini ya, jadi di kepala tuh pusing gini, apakah saya bikin makanan nanti tidak kebanyakan kah, ada orang beli kah tidak, gini gitu. Tapi paling tidak saya sudah mempersiapkan diri dengan, kalau saya bikin ini makanan toh tidak banyak orang beli atau cuma setengah habis. Ini makanan kan memang di freezer ya, kayak daging. Saya sudah rebus, memang untuk coto ya sudah rebus, memang potong-potong, sudah berpak-pak masuk freezer, habis 1 baru keluarin 1 gitu. Kuahnya, kalau kuah tidak masalah kawan-kawannya sama bumbu. Jadi sate juga tidak bisa mentah bawa ke sana, kita sudah harus grill setengah baru tinggal dipanasi. Kayak gitu semua baru sudah di freezer, tidak boleh di luar apa semua gitu. Di sini ada aturannya, jadi seperti itu. Jajanan pasar aja Kakak Nona bikin. Jadi kayak es cendol cuma 100 bungkus, 100 gelas ya. Terus kira-kira tuh dari setiap mulai cuma 100 biji saya bikin jajanan pasar. Mungkin yang akan agak banyak itu cuma kayak sagu, terus ongol-ongol, terus apa lagi nih namanya, sagu, ongol-ongol, terus sagu, ongol-ongol, sama labu kuning. Itu yang banyak. Yang lainnya tuh tidak bisa banyak kawan-kawan ya. Jadi marilah kita ini coba bantu Kakak Nona berpikir bagaimana menurut kalian. Yes. Nah,
Terima kasih sudah nonton video ini hari. Sampai jumpa video berikutnya. Kita bikin selai. Jadi saya edit video hari ini untuk besok. Plus nanti kasih masuk video untuk selai yang sudah tadi saya bikin. Oke? Terima kasih kawan-kawan sudah nonton. Bye-bye.